Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Harawanti. Di sini saya akan menjelaskan soal MTL. Nah, untuk nomor 1 diketahui persamaan elips x kuadrat per 25 plus y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, ini adalah pertanyaannya. Yang A, tentukan eksentrisitas elips tersebut. Yang B, tentukan koordinat fokusnya. Yang C, buat sketsa elips secara opsional. Untuk nomor A, ini kan yang ditanya eksentrisitas. Nah, eksentrisitas itu kan yang ditanyakan. Jawab dulu di sini, kita tulis jawab. Untuk rumus eksentrisitas dia itu C per A. Nah, karena di sini gak ada C-nya, belum diketahui C-nya, kan ini A, ini B. Sedangkan C-nya belum diketahui nih. Si C-nya ini siapa nih? Maka kita cari dulu C-nya. C-nya C kuadrat A dikurang B. Nah, jangan lupa ya dikasih kuadrat. Terus sini A-nya 25 di ini nggak usah dipangkatin lagi ya, nggak usah dikuadratin lagi, karena 25 itu dia udah dikuadratin guys. Jadi kita tulis ulang aja, tinggal di sini 25 dikurang 9. 25 dikurang 9, ayo berapa? 25 dikurang 9, 16. Kan ini masih C kuadrat. Nah, karena kita ingin mencarinya C doang, nggak pakai kuadrat ya, maka kita akarin nih hasil dari 25 dikurang 9, si 16 nya nih kita akarin jadi 4. Jadi C nya 4. Jadi eksentrisitasnya 4 per 5. 5 dari mana? 5 dari 25. 25 akar dari 25 yaitu 5. Nah, gitu ya guys, pasti paham kan? Nah, untuk yang B, ini kan yang ditanya koordinat fokusnya ya. Untuk kita harus tahu dulu nih rumusnya. Untuk mencari koordinat fokus yang di titik 0,0, pada titik 0,0 dia memakai rumus F1 dalam kurung C, 0, terus di sini sebelahnya F2 min C, 0. Nah, ini kita tinggal masukin lagi aja nih si 4-nya, 4,0, F2 min 4. 4-nya dari mana? 4-nya dari sini ya, kalian jangan lupa, 0. Selesai deh. Nah, untuk yang C, di sini kan buat sketsa elips secara opsional. Kita harus tahu dulu titik puncaknya, titik fokusnya. Nah, ini kan kita titik puncaknya, titik fokusnya udah tahu ya. Ini titik fokusnya. Sekarang kita mau cari titik puncaknya dulu. Untuk titik puncak sumbu mayor, maka kita masukkan rumus di sini. Titik puncak A 0, A min A, 0,
Terus di sini sebelahnya untuk yang sumbu minornya ya sekalian. Ini B 0, B, terus sebelahnya B 0, min B. Nah, di sini kita masukin A-nya 5, 0, aksen min 5, 0. Terus yang sebelahnya B 0, B. Nah, B nih. Ini si B-nya ini 9 itu dia B kuadrat ya, dia B kuadrat. Jadi untuk mencari B biasanya itu dia kuadrat dari 9 itu 3. Jadi B sini tulis 3, B aksennya 0, min 3. Nah, lalu kita buat nih di sini garisnya. Nah, di sini garisnya sudah jadi. Lalu kita masukkan di sini F1 4,0. Cari 4,0 di sini. Terus di sini F2-nya min 4,0, min 4,0 di sini. Oh ya, ini salah ya guys. Ini tambahin min. Nah, min 4,0 di sini. Terus untuk titik puncaknya 5,0 di sini. Terus min 5,0 di sini. Terus B-nya 0,3 karena dia sumbu minor jadi di sini. Terus 0, min 3 jadi di sini. Nah, kita tarik garis deh. Set. Jadi gini ya gambaran sketsanya ya. Oke, jadi untuk yang nomor 2 di sini ada soal jawablah pertanyaan berikut dengan kalimat lengkap. Yang A, jelaskan bagaimana cara menentukan pusat dan jari-jari dari sebuah persamaan lingkaran. X dalam kurung X min A pangkat 2 plus dalam kurung Y min B pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Kenapa begitu? Karena ini kan si X min A kuadrat Y plus min Y kuadrat sama dengan R kuadrat itu adalah bentuk standarnya. Jadi untuk yang A kita bentuk standar persamaan lingkaran yang berpusat di anggap aja P A, B. Bentuk standarnya adalah X A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, pusat lingkaran ini ditentukan oleh nilai A dan B. Terus dibandingkan persamaan bentuk standarnya. Kita tulis dulu di sini. Pusat lingkaran ditentukan
oleh nilai A, B. Terus kita bandingkan persamaannya dengan bentuk standarnya. Nilai A adalah nilai yang dikurang dari X, sedangkan nilai B adalah nilai yang dikurangi dari Y. Kita tulis lagi di sini. Bandingkan standar nilai A adalah nilai yang kurang dari X. Nilai B adalah nilai yang dikurangi dari Y. Nah, untuk si jari-jarinya kenapa bisa R kuadrat? Karena itu tuh jari-jari lingkaran di sisi kanan persamaan. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Buatlah persamaan lingkaran yang berpusat di 5, min 4 dengan jari-jari 10. Berarti di sini diketahui dia A-nya 5, B-nya min 4. Kita tulis dulu di sini B. Diketahui A-nya 5, B-nya min 4, jari-jarinya 10. Nah, kita masukin persamaannya nih pakai persamaan yang ini ya, yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi di sini tulis X min A plus Y min B kuadrat R2. Lalu kita masukkan nilainya. A-nya 5 kuadrat, Y-nya Y min B, B-nya min 4, terus R-nya 10 kuadrat. Lalu kita akan menyederhanakan nilainya. Y, nah ini min ketemu min, jadi plus 4 kuadrat, terus 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 berapa? 10 kali 10. 10 kali 10 100. Jadi
untuk yang B, persamaan lingkarannya adalah X min 5 kuadrat plus Y plus 4 kuadrat sama dengan 100. Kita lanjut ke soal yang C. Di sini yang C, soalnya jika diketahui persamaan lingkaran X plus 2 kuadrat plus Y min 5 kuadrat sama dengan 36, tentukan pusat dan jari-jarinya. Kita tulis di sini yang diketahuinya C, diketahui L. Simbol persamaan itu L ya guys. Di sini X plus 2 Y min 6. Berarti di sini ada apa aja di sini? Di sini ada R-nya nih, R-nya 36. R kuadrat ya, R kuadrat 36. Terus di sini ditanya tentukan pusat. Kalau pusat itu berarti yang ditanya itu A dan B-nya. Nilai A dan B, A, B, dan R-nya berapa? Nah, untuk mencari nilai A, untuk mencari nilai pusat atau A, B itu bisa dicari dengan cara berikut ini. Nah, yang kuadrat-kuadrat ini tuh disederhanakan dulu. Mungkin agak ribet, tapi ada sebenarnya soal yang lebih gampangnya, tapi saya akan kasih tahu di akhir video nanti. Jadi ini kan X plus 2 kuadrat. Jadi kita sederhanain di sini ya, di sampingnya. X kuadrat dikali X plus 2 dikali X plus 2. Kenapa dikali X plus 2 dikali X plus 2? Karena dia kuadrat. X dikali X jadi X kuadrat, X dikali 2 jadi 2X, 2 dikali X jadi 2X, terus 2 dikali 2 jadi 4. Di sini ada yang bisa disederhanain enggak guys? Nah, ini ada ya, ini ada yang sama ya. Kalau ada yang sama itu dia bisa disederhanain, maksudnya bisa ditambah lah. 2x ditambah 2x sama dengan 4x plus 4. Di sini turun karena dia nggak ada pasangannya. Terus kita akan sederhanain yang Y min 5 kuadrat ya. Y min 5 dikali Y min 5, Y dikali Y kuadrat, Y dikali min 5, min 5Y, min 5 dikali Y, min 5Y, min 5 dikali min 5 sama dengan plus 25. Y kuadrat turun karena nggak ada pasangannya. Min 5 ditambah min 5, min 5 ditambah min 5 sama dengan min 10Y. 25 turun. Nah, jadi
Di sini akan digabungkan x kuadrat yang sudah kita hitung, ini kita taruh di sini x kuadrat, yang kuadrat dulu ya guys. Terus ada y kuadrat, lalu ada plus 4x, lalu min 10y, terus ada plus 4 ditambah 25, 36 ya pindah ruas, 36 ya pindah ruas, jadi di sini sama dengan 0 deh. Kenapa dia 0? Karena 36 nya pindah ruas ke kiri, makanya dia min, karena dia pindah ruas dari kanan ke kiri, jadinya min. Nah di sini ada yang bisa dihitung ya, bisa disederhanakan nih. 25 min 36, 25 min 36 itu hasilnya 7. Kita tulis lagi 4x plus 10y plus 4 ditambah 25, 29, 29 dikurang 36 jadi min 7. Ini salah, sama dengan 0. Nah untuk mencari pusatnya bisa dengan cara berikut ini, yaitu A per min 2, B per min 2, tutup kurung, kita masukkan si A nya ini sebagai 4x, 4x kita tulis di situ 4 aja, x ya gak usah dibawa, terus B sebagai min 10 per min 2. Nah 4 dibagi 2 berapa, ayo? 4 dibagi 2 min 2, min 10 dibagi min 2 5 dong. Nah ini dia hasil pusatnya. Nah untuk jari-jarinya kan di sini kan udah diketahui ya 36, di soal kan udah diketahui 36, berarti itu kan r kuadrat sama dengan 36. Nah kalau mau dijadiin r biasa bukan r kuadrat itu, maka dia harus dikasih akar 36, akar 36 ya 6. Ini dia. Jadi untuk yang C pusatnya min 2,5 dan jari-jarinya adalah 6. Nah jadi kita lanjut ke nomor 3. Jadi yang nomor 3 itu tentukan limit berikut tanpa menggunakan L'Hopital, melainkan manipulasi aljabar atau pendekatan definisi. Di sini diketahui lim x sama dengan min 0. Di sini akar 1 plus 3x dikurang akar 1 min x per x. Jadi di sini kan kita nggak boleh pakai L'Hopital ya. Jadi di sini kita tulis lim x 0 1 plus 3x kurang akar 1 x per x. Nah karena nggak boleh pakai L'Hopital, maka kita kalikan saja. Nah yang kalikan sama yang punya akar ini. Yang punya akar kan bagian penyebut ya. Jadi kita tulis ulang di sini 1 plus 3x
karena di sini min, kalau dikali jadi plus, terus 1 dikurang X, bawahnya juga sama, 1 plus 3X plus 1 dikurang X. Nah, akar 1 plus 3X dikurang akar 1 min X dikali akar 1 plus 3X plus akar 1 min X. Jadi ini kan dikali nih, ini dikali jadi 1 plus 3X dikurang 1 min X tutup kurung pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena ya bentuk dia sama punyanya dia sama, jadinya kita pangkat 2. Nah, kalau yang ini kan nggak bisa nih, X sama akar 1 plus 3X plus akar 1 min X, dia beda, dia nggak bisa. Jadi kita tulis di sini, tulis ulang akar 1 plus 3X plus 1 akar 1 min X. Nah, yang akar ini kan dia punya akar nih masing-masingnya. 1 plus 3X dia kan punya akar, terus ada kuadrat ya. Kalau akar ada kuadratnya itu dia akarnya udah hilang dong, karena dia kebantu sama si kuadrat. Jadi akarnya hilang, jadi 1 plus 3X. Jangan lupa di sini lim X 0, lim X sama 0. Nah, dia keluar jadi 1 plus 3X min 1 min X. Berapa nih? 1 plus 3X satu ditambah 1 1 dikurang 1 dikurang 1 0 dong habis. Nah, 3X dikurang X, 3 dikurang X, 3 dikurang X min 3 dikurang X 4X gak sih? 4X. Terus di sini kita tulis X 1 plus 3X akar 1 plus 3X plus 1X. Selanjutnya karena dia X, selanjutnya kita akan mengeliminasi si X nya nih, X. Nah, kita eliminasi si X ini, X nya kita eliminasi jadi 4 akar 1 plus 3X plus 1 min X. Nah, baru nih kita masukin 0 ya, lim X sama dengan 0 ya. 4 akar 1 ditambah 3 kali 0. 3 kali 0 berarti 0 dong. Terus ini akar 1 dikurang X, X nya diganti jadi 0. 1 dikurang 0 jadi 0. 1 dikurang 0 jadi 0.
Jadi di sini 4, 1 plus 1, 4, 1 tambah 1 jadi 2. Jadi di sini 2. Hasilnya adalah 2. Untuk yang pertanyaan nomor 4, jawablah pertanyaan berikut dengan kalimat lengkap. Yang A, jelaskan apa yang dimaksud dengan turunan fungsi dan berikan contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Turunan fungsi adalah pengukuran terhadap laju perubahan suatu fungsi terhadap perubahan variabel bebasnya. Contoh aplikasinya menghitung kecepatan sesaat suatu objek bergerak dan menentukan interval fungsi naik atau turun yang berguna dalam analisis tren ekonomi atau pertumbuhan populasi. Terus untuk yang B, mengapa turunan dari fungsi konstan selalu 0? Jelaskan alasan matematisnya. Kenapa dia 0? Karena turunan dari fungsi konstan tidak memiliki laju perubahan. Jadi misalkan di sini f(x) sama dengan c, berarti f aksen x nya berapa? Misalkan di sini lim x h sama dengan 0. Terus di sini ada f x plus h terus min fx per h. Ini fx kan tadi dibicarakan fx sama dengan c, berarti di sini c dikurang c sama dengan per h. C dikurang C 0 dong, 0 per H. Jadi ini adalah alasan matematisnya kenapa dia bisa selalu 0. Nah, untuk yang C di sini jika diketahui fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2x min 5, tentukan f aksen dan jelaskan langkah-langkahnya. Kita tulis di sini C fx x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat plus 2x min 5x. Terus kita turunin nih 3 dikali 1, anggap aja di sini ada 1. 3 kali 1 3 dikurang 1 ya 2, 3x kuadrat. Terus di sini 3 kali 2 6, 2 kali 1 2 dikurang 1 ya 1, berarti di sini 6x. Nah, ini yang terakhir 2 1 kali 2 2, 1 dikurang 1 0. Nah, di sini karena x pangkat 0 itu 1. Nah, 1 dikali 2, 1 dikali 2 ya 2. Jadi ini dia hasilnya 3x kuadrat min 6x plus 2. Kenapa minimanya tidak dibawa? Karena dia memiliki nilai yang konstan, artinya dia akan selalu 0. Jadi ini hasilnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.